Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Sinta Febrianti dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam KPI 4A. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi Komor. Dan teman-teman, aku tuh kebagian pembahasan tentang kekuasaan atau power. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Menurut Robbins dan Judge, mereka membagi sumber kekuasaan ini menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada sumber kekuasaan antar individu, di mana sumber ini tuh dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada sumber kekuasaan formal, di mana kekuasaan ini didasarkan pada posisi individual seseorang di dalam suatu organisasi. Nah, untuk yang kedua yaitu sumber kekuasaan personal, di mana ini tuh didasarkan pada karakteristik unik individu dalam suatu organisasi. Biasanya berasal karena individu itu bisa dijadikan ahli ataupun individu itu bisa dijadikan contoh. Nah, untuk pembagian yang selanjutnya yaitu ada sumber kekuasaan struktural, biasa disebut juga dengan sumber kekuasaan kelompok. Menurut Franz dan Raven, mereka membagi sumber kekuasaan ini menjadi 5. Yang pertama ada kekuasaan keahlian. Biasanya sumber kekuasaan itu ada karena sebab akibat yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena keahlian atau kepakaran. Dan biasanya didasarkan pada pengetahuan, keahlian dalam suatu bidang tertentu. Nah, yang kedua yaitu ada kekuasaan legitimasi. Nah, seseorang ini akan memiliki kekuasaan legitimasi apabila dia memiliki jabatan tertentu. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin bisa juga dia untuk mempengaruhi orang lain. Semakin tinggi jabatan legitimasinya, maka ia akan semakin cenderung mampu untuk mempengaruhi orang lain juga, karena merasa dia memiliki hak dan wewenang dari jabatan yang dia peroleh di dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketiga ada kekuasaan referensi, yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki karisma atau kepribadian yang menarik. Nah, yang nomor 4 ada kekuasaan penghargaan, di mana seorang pemimpin akan memberikan hadiah atau penghargaan kepada para karyawannya, sehingga akan menumbuhkan rasa semangat di dalam diri karyawannya untuk tetap bekerja menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, sehingga ia akan mendapatkan penghargaan dari pemimpinnya. Nah, untuk kekuasaan yang kelima, ada yang namanya kekuasaan paksaan, di mana kekuasaan ini tuh didasarkan karena pemimpin tersebut memiliki posisi yang sangat kuat. Biasanya kekuasaan ini tuh sangat bertentangan dengan kekuasaan nomor 4 tadi, yakni kekuasaan penghargaan. Karena kekuasaan penghargaan ini kan memberikan hadiah, sedangkan kekuasaan paksaan ini memberikan hukuman atau punishment bagi para karyawan yang memiliki kinerja yang buruk. Nah, makanya seorang pemimpin itu biasanya berhati-hati dalam memilih kekuasaan ini gitu, karena kan nggak semua orang itu ingin dihukum ya. Jadi alangkah lebih baiknya untuk mempertimbangkan kekuasaan yang akan dipilih. Oke, teman-teman, segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.